Semangat pagi. Semangat pagi. Aduh. Masya Allah, hari ini saya kedatangan tamu. Nanti kenalan lagi, tapi teman-teman pasti sudah pernah nonton. Pak Ya. Gofur sudah pernah nonton, kita pernah Q&A. Dan sekarang kita jadwal lagi Q&A. Monggo Pak Gofur, salam dulu buat teman-teman NASA. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes. Ya, oke. Di sini kembali lagi dengan saya, Abdul Gofur, Spam APT. Yang tahu, di sini saya membantu Bu Hani, Iya, ya, iya. membantu untuk apa Bu tadi Bu? Q&A. Q&A untuk produk. Mak urut. Oh, Maurut ini bakal panas kayaknya. Iya, bakal panas. Jadi, teman-teman, ini adalah obrolan 18 tahun Plus. ke atas. 18 plus ya, Pak Gofur ya. Jadi yang di bawah umur minggir dulu, jangan nonton ya. Iya. Oh ya, ini yang kemasan lama Bu ya. Iya, Nah. ini yang kemasan lama Pak Gofur. Jadi Iya, saya iya. belum pegang kemasan baru. Oke. Nah, mungkin kalau teman-teman pebisnis NASA baru atau customer atau siapapun juga ada yang belum tahu mak urut itu apa. Nah, ini nih mak urut. Ya, ini mak urut. Nah, ini mak urut. Biar saya taruh di sini ya. Iya. Oke. Nah, kita mulai ya Pak Gofur ya. Ya, oke. Jadi ini sudah banyak sekali pertanyaan. Atau kita tutup aja ya Pak Gofur? Nggak apa-apa, Nggak apa-apa dulu ya. aja. Nah, kita Enggak, saya tuh sebenarnya mau nyampein juga Bu. Ini kan menurut kemasan lama ya. Kemasan lama. Jadi ke depan itu kita sudah siapkan kemasan baru yang lebih aman. Ini kan banyak yang udah dibilang komplain, walaupun jumlahnya nggak banyak sih sebenarnya. Itu katanya Kalau- ada yang bocor. Iya, Dok, Pak Gofur, kalau saya hitung Ya. kalkulasi itu komplain itu hanya 0,00 Ya, kecil sekian. banget ya Kecil sebenarnya. banget. Kecil Jadi sebenarnya itu bukan hal yang saya kan sempat minta tolong Mas Bima, Mbak Nisa untuk ya kita counting dari sekian produksi berapa komplainnya, ternyata 1% aja nggak ada, Nggak Pak ada, Gofur. Setengah iya. 0,005 aja enggak, jadi cuma 0,0001% dan itu pun pengiriman ke jauh nun di sana, Iya. gitu loh. Karena gini, dari pabrik kirim ke gudang kita Ersali, Iya. dari gudang kita Ersali kirim ke gudang NASA. Udah Nah, ngasah. dari gudang NASA didistribusikan ke stokis center. Iya. Nah, oke, katakanlah dari situ mereka kirimnya pakai mobil kita sendiri, ya toh? Kan dari pabriknya kirimnya mereka pakai mobil sendiri. Otomatis kan kurirnya kurir pabrik, tahu Iya. dong bagaimana cara handle-nya yang baik. cara handle produknya yang baik. Kemudian dari kantor NASA pun tahu kan cara handle-nya dari kita ke kantor NASA, ke gudang NASA. Nah, gudang NASA itu diambil oleh stocking center. Biasanya stocking center itu ke sana ngambil pakai mobil mereka masing-masing, Pak Gofur. Nah, kemudian itu pun kan otomatis tahu bagaimana cara menghandle. Nah, stocking center ke stokis ada yang stokisnya ngambil langsung, ada yang stocking center ngirim. Gitu. Tetapi kalau ngirim yang namanya stocking center itu pasti mereka punya mobil sendiri dan dikirim dalam jumlah yang minimal ordernya itu biasanya pakai mobil sendiri dan itu relatif masih aman. Nah, persoalannya itu pada saat di stokis kirim ke distributor kirim ke konsumen. Jadi itu kan sudah berapa kali kan, berapa kali tangan pengiriman, gitu ya. berapa tangan dan yang sering mendapatkan persoalan itu yang pakai jasa ekspedisi itu tadi kan banyak sekali, kita nggak bisa sebutin ya nama-nama ekspedisinya di sini. Biasanya mereka kan asal lempar, asal bagaimana, nah nyampe ke tangan konsumen kocak lah apalah gitu. Padahal kalau secara standar kita sih sudah aman, Pak Gofur. Iya. Jadi kalau di kami pun Bu, itu kan ada yang diretur Bu ya. Yang saya kaget itu, dan ini nyata ada di kami juga pegang, itu yang digancu Bu. Oh, digancu? Iya, bolong sininya. Oh. Loh, ini ngirimnya gimana? Maksudnya handle-nya tuh gimana gitu kok sampai
bolong kan nggak mungkin digigit apa atau Oh, kelindes apa, kayaknya enggak, tapi ini digancu memang oh, kelihatan gitu. gitu. Wah, ini berarti handle-nya nggak bagus Handle-nya. gitu. Nah, untuk tapi tetap itu juga masukan buat kita walaupun jumlahnya kecil ya, cuma 0,00 sekian. Eh, kita juga akhirnya tetap memperbaiki kemasan. Oh, iya. Nah, kemasannya itu nanti di botol ini Mm-mm. itu dalamnya kita segel. Oh, ada Kayak- sealernya ada ya. sealernya, Oke. kayak Ayla Bresker. Oh. Ayla Bresker pakai sealer, ini juga kita sealer. Di sini Gitu. kita sealer pakai aluminium, kita tutup. Jadi nanti biar konsumen yang masangkan penetesnya, aplikatornya sendiri. Oke. Jadi nanti ya harapannya kita nanti itu ini tuh bisa Meminimalisir. Oke. atau kalau bisa zero komplain. Oh, oke, siap. Zero komplain terkait ini. Kemasannya juga nanti kita ubah. Jadi lebih bagus, lebih lux, lebih mewah lah ketimbang ini Gitu. nanti. Nah, jadi teman-teman ini langsung ya dari konsultannya Bapak Gofur, langsung dari apotekernya, bahwa demi untuk kepuasan para customer dan mitra NASA, dengan produk Maurut ini kita selalu memperbarui, menginovasi ya, Ya, Pak Gofur ya, selalu. untuk kepuasan. Ya, jadi sudah diproduksi ya Pak Gofur? Yang baru. Next Ini ya, next next produksi pengiriman. nanti akan yang baru. Kalau nanti masih nemu yang seperti ini masih produk yang lama. Gitu. Tapi masih tetap aman sebelum Aman dia lah ED. ya, gitu. expirednya masih lama lah ya. Nanti untuk next setelah pandemi kita memang udah ubah semuanya, Baru. total branding baru. Oh gitu. Jadi kalau teman-teman kepengen segera mendapatkan kemasan yang baru, habiskan ini yang kemasan lama, jadi segera order yang baru ya gitu ya Pak Gofur ya. Biar nanti yang lama segera turun. Yang Nah, baru segera habis turun. toh. Habis. Yang baru segera kita dapetin, yang lama habisin, Ya, segera dihabisin. kita udah cetak kok, udah ratusan ribu pokoknya. Gitu. Kita stok kemasan yang baru. Oke. Oke, siap. Jadi siap dengan pertanyaan ya Pak Gofur? Oh iya, banyak sekali. Banyak sekali nih, bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali. Pertanyaan pertama dari Mbak Fitri Nasa. Pak, kalau Maurut sudah dibuka terus tidak dipakai hampir 1 tahun, sudah termasuk kadaluarsa atau belum, walaupun kode expirednya sampai tahun 2021? Oh, oke. Kalau memang belum ED, harusnya sih nggak masalah. Yang Nggak penting nggak masalah. tertutup rapat. Tapi gini, kalau saya nyaranin juga karena ini sudah dibuka ya, takutnya nanti kan ada kontaminan apa, kan kita nggak tahu di udara daerah itu ada apa gitu kan. Kita lakukan yang namanya nanti uji organoleptis. Jadi organoleptis itu ujinya bau, bentuk, dan rasa. Nah, 3 itu, baunya gimana? Baunya udah nggak enak misalnya, ya udah jangan dipakai. Oke. Kayak bau, pertama bau. Bentuk, nah, misalnya tadi udah cairan kuning gitu kok. Ternyata sekarang jadinya hitam. Ya, baunya jangan dipakai. Oh, jangan dipakai. Atau mungkin ada putih-putihnya jadinya, ini jangan dipakai. Kayak berbuih gitu ya. Bentuk dan rasa. Kalau rasa ya nggak mungkin dicoba Bu ya. Nah, iya. Atau mungkin ada yang pernah nyoba kan nggak tahu juga. Iya. Ya 2 itulah minimal. Bau dan bentuk tadi. Bau, warna, Oh ya, oke. rasa. Nah, jadi warna. sudah terjawab ya dari Pak Gofur. Jadi boleh dipakai kalau bentuknya, Organoleptisnya baik. warnanya, labnya udah Bau, bentuk, dan warna. sudah Gitu, itu. masih layak gitu ya. Masih layak. Oke. Terima kasih pertanyaannya Mbak Fitri. Mbak Fitri dari? Mbak Fitri Nasa aja sih. Oh, veterinasa. Pak Kalau Gofur, Fitri itu ya. umum banget ya Bu. Nah, kemudian pertanyaan kedua dari Mbak Yeti Ari. Apakah reaksi pertama kali dari Maurut itu panjang terlebih dahulu, Pak Gofur? Oh, maksudnya itu kalau pakai Maurut Panjang dulu Panjang atau dulu, gede dulu gitu. atau gede dulu? Ah, Oh, itu sebenarnya responnya masing-masing. masing-masing ya. Masing-masing. Ada yang panjang dulu, ada yang besar dulu, ada. Tapi kalau biasanya sih panjang dulu. Biasanya panjang dulu. Karena kan dari arah pemijatannya itu dia memang memanjangkan. Nah, nanti dari minyaknya itu dia membantu membesarkan. Membesarkan. Yang lebih Terisi kelihatan ya. biasanya kalau pijatnya benar,
dia akan lebih kelihatan panjang dulu. Oh gitu. Lebih pilih panjang apa besar, Ibu? Nah, saya udah lupa Pak Dokter. Pak Gofur. Ini mohon maaf ya kalau saya kadang terlupa manggil Pak Dokter gitu Ya, ya. saya bukan dokter. Nah, kemudian pertanyaan lagi nih dari Mbak Nopianti. Kalau nggak salah Mbak Nopi ini dari Bali ya. Apakah mak urut itu minyak lintah, Pak? Dan jika tidak sengaja masuk ke lubang, apakah berbahaya? Minyak lintah ya? Bukan, jelas bukan Jelas minyak bukan, lintah. Kan di ya. ingredientsnya udah kita tulis kok. Itu bukan minyak lintah. Dia murni herbal dari tumbuhan. Dari Jadi, tumbuhan dan akar jadi, ya? Iya, nggak ada yang dari hewani, nggak ada. Nggak ada, sama sekali nggak ada hewani. Jadi ini murni dari akar-akaran dan tumbuhan yang dipadukan gitu ya, Pak Iya, Gofur? jadi nggak ada minyak lintah sama sekali itu nggak ada. Nah, Apalagi bulus, nggak ada. sama sekali nggak ada. Dan sebenarnya minyak itu tidak berfungsi ya, Pak Gofur? Iya. Ada yang udah pakai bulus, emang efek. Betul. Nah, kemudian berbahaya nggak kalau nggak sengaja masuk ke lubang? Kalau konsistensi kecil sih nggak masalah. Nggak masalah ya. Karena kalau dimasukin semua itu baru. Gitu, ya. Karena kan itu akar-akaran dan itu saya kira sih nggak masalah ya. Ya, Orang kita sempriwing minum. anget-anget dikit. Orang kita minum ya wedang jahe kok ya. Dan yang perlu diingat juga, jangan ini dianggap sebagai pelumas. Bukan pelumas. Bukan pelumas. Ingat ya, bukan pelumas. Jadi kalau mau pakai ini, ya sebisa mungkin nanti dibersihin aja. Karena kan fungsinya untuk memang untuk membesarkan dan memanjakan ya. Gitu. Jadi harus dilihat fungsinya, Bu. Kan ada produk yang memang fungsinya pelumas. Jadi kan itu pelumas. Jangan sampai nanti ada produk yang misalnya penguat yang bikin mati rasa. Itu malah nggak dicuci, nanti kasihan nanti yang wanitanya ikut mati rasa juga. Ya kalau saya kira itu hampir sama kayak kalau kita pijit pakai minyak pijit, setelah itu kan mandi Pak. Iya, Ya kan gitu. Gitu. Kita aktivitas dengan kondisi tubuh yang masih berminyak juga nggak Nggak enak enak kan? ya. Iya. Oke, kemudian lagi pertanyaan keempat dari Endang Stokis, Mbak Marsiati, Mbak Mailani dan Mbak Nurma. Ya banyak sekali ini jadi grup gosip. jadi ini pertanyaan yang sama Pak Gofur. Pertanyaannya sama. Pertanyaannya sama. Jadi kita rangkum aja gitu kan. Apakah hasil mak urut tergantung dari hormon atau tidak? Karena ada yang hasilnya cepat dan ada yang hasilnya lambat. Dan bagaimana kira-kira agar hasil mak urut cepat terlihat dan dirasakan? Kalau tergantung hormon sebenarnya enggak sih, Bu. Enggak juga ya? Enggak juga. Kalau tergantung pemijatan ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Kalau pijatnya benar, insya Allah hasilnya bagus. Gitu. Karena memang ada juga yang testimoni itu, maaf nih pijatnya kurang benar, Bu. Jadi dia waktu mijet harusnya kan konsisten ya, misalnya segini lingkarannya. Ini dia enggak, jadi segini, terus ujungnya segini. Dan itu bilangnya kok penis saya jadi kayak tongkat kasti ya. Ketawa ya. Nanti tongkat kasti, saya juga bayangin tongkat kasti kan ujungnya besar, ini pangkalnya kecil. Bapak mijitnya gimana? Ya gitu, ternyata mengecil. Jadi kalau pijatnya benar, harusnya jadinya benar. Gitu ya. Jadi ya, harusnya konsisten. Konsisten, ya. Konsisten Jangan sampai ukuran ya. Ya, jangan sampai makin kojong makin kecil. Jadi kayak gitu. Oke, siap. Kemudian ini tadi saya agak oleng ini. Jangan dibayangin dulu. Kalau bahas gini nih agak oleng ya. Kemudian ya itu udah terjawab ya berarti. Kemudian bagaimana cara tepat pemakaian mak urut yang benar supaya mendapatkan hasil yang maksimal? Sebenarnya kita udah sampaikan di dalam sininya sih. Di dalam ada ya. Kadang orang kan nggak telaten, nggak sabaran, maunya instan. Nah, karena kita ini produk yang berizin BPOM, kita dilarang untuk memberikan efek yang instan. Sebenarnya bisa aja, tapi itu malah membahayakan, terus terang. Karena kan ini isinya penis itu kan pembuluh darah, Bu ya. Ya. Kalau kita lebarkan secara tiba-tiba, itu Kalau nggak bahayanya. siap ya. Kalau nggak siap ya pecah, Betul. ya kan? Jadi harus secara pelan-pelan. Makanya di sini kita ada treatment pemanasan dulu, kayak dikasih yang
air hangat dulu itu kan, itu supaya rileks dulu gitu. Nah, nanti baru ikuti pemijatannya dengan apa yang ada di sini. Insya Allah juga nanti cepat kok hasilnya kelihatannya itu. Yang penting telaten aja dan jangan mindsetnya instan. Yang instan tuh malah bahaya sebenarnya. Iya, memang ya iyalah, yang mana-mana di instan itu bahaya. Iya, jadi Dan kalau ini ngomong-ngomong soal pembuluh nih, Pak Gofur, ini lain ya, ini saya sendiri. Ngomong-ngomong soal pembuluh darah, kalau diimbangi pemakaian Maurut dengan minum Venerin, oh iya. karena Venerin itu kan bahannya dari ginkgo biloba, Ya. sama-sama membesarkan pembuluh kan Ya. gitu. Itu bisa lebih efektif nggak Pak Dok? Oh iya, Pak? bisa lebih, jangan Dok Bu ya. Iya ya, saya lupa terus. Karena Ya. secara eksperimen udah seperti dokter Ya, ya. jadi sebenarnya justru malah bagus Bu kalau kita kombinasi dengan Kalau dikombinasikan Venerin. ya dari dalam dan luar gitu Dari ya. dalam dan luar gitu. Lagi dia Venerin itu juga kerjanya kan nggak cuma di otak, tapi seluruh tubuh ternyata. Jadi dia bikin seluruh aliran tubuhnya lancar, pembuluh darahnya aliran apa? Darahnya lancar. Dan itu juga sebenarnya malah bisa meningkatkan libido. Kalau semuanya sudah lancar, Otomatis ya. otaknya segar, cowok mikir apa lagi Bu, kalau Iya. mikir jorok. Ke katanya. situ ya gitu. Oke, terjawab ya Mbak Endang, Mbak Marsiati, Mbak S.R. Melani dan Mbak Norma. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Maimunah Supriyono Suminar Hadi, Mbak Mary, Mbak Kadek Sudiarni, Mbak Siti Juwariah, Mbak Afifatul Muhlidah, Mbak Wilda Wulan, Mbak Silvi, Mbak Wahyuni Stokis AA, Mbak Suhartini Stokis Blitar. Ini rombongan yang nanya Rombongan. ini. Satu grup apa beda grup? Enggak, Oh beda-beda beda-beda. grup. Oh iya. Jadi gini, apakah setelah memakai Maurut hasilnya permanen? Oh. Ini udah pernah saya bahas loh, Ya, Pak. monggo Ibu yang jawab kalau gitu. Enggak, Pak Gubernur aja yang jawab Apakah sekarang. hasilnya Kan mereka permanen? pengen dengar langsung dari apoteker. Sebenarnya treatment Maurut ini sama dengan treatment orang yang fitness. Nah, orang yang fitness. Orang kalau fitness, kalau berhenti fitness gimana? Ya iyalah, kendor lagi. Kendor lagi kan, ya sama juga kayak Maurut ini. Jadi memang satu aturan dari BPOM juga itu nggak boleh dia permanen. Permanen. Ya, karena orang itu kadang kan ada yang latah Bu, pengen besar, sekali udah besar, kok pengen kecilin. Nah, padahal ngecilin itu kalau memang dia permanen itu susah Bu. Ya iyalah. Dan itu ada yang curhat juga sebenarnya. Disunat lagi dong. Nah, ya dulu itu kan saya pernah cerita kan. Jadi, sebenarnya kalau 3 bulan pun nggak di treatment lagi, dia nanti akan kembali ke bentuk asal. Bukan kecil ya, kembali ke bentuk asalnya. Jadi itu gunanya untuk treatment orang yang ngerasa kayaknya udah bosan dengan yang besar, jadi bisa nanti kecil lagi. Gitu. Dan memang sama seperti orang fitness gambarannya. Orang kalau udah nggak fitness lagi, ya dia nanti kendor lagi jadinya. Gitu. Dan saya bicara sebagai konsultan kecantikan, yang namanya tubuh manusia itu perlu perawatan. Ya benar. Nah, saya kira Maurut itu adalah bagian dari perawatan kita, Ya, kan gitu Pak. men. Pak Gofur ya. Ya. Jadi misalkan seperti kita sedang perawatan wajah nih, mengencangkan gitu, itu kan kita memakai krim pengencang. Tapi kemudian setelah nggak memakai krim pengencang, nggak mungkin Oh, dia iya, kenceng benar. terus kan gitu, Pak Gofur. Kemudian saya nggak bisa ngebayangin loh Pak Gofur kalau dalam bahasa permanen. Permanen itu kan berarti nih, mohon maaf ya, berarti kan dia tegang terus, permanen tegang. Ya, terus gimana caranya dia beraktivitas? Iya, ya udah begitu. Iya, kayak gitu ya. Jadi lucu, aneh gitu. Jangan minta yang permanen, kan malah Iya, aneh. makanya BPOM juga melarang. Nah, iya. Melarang untuk permanen. Nah, kemudian yang selanjutnya, oh ini sudah terjawab ya, berarti jika sudah tidak memakai apakah akan kembali seperti sedia kala, itu sudah terjawab. Kemudian kalau memakai obat atau ramuan apapun untuk vitalitas, pasti ada efek sampingnya. Bisa jadi tidak berfungsi dengan baik lagi kalau berhenti memakai. Bagaimana dengan Maurut, Pak Gofur? Oh, Maurut kalau berhenti pun nggak masalah. Nggak masalah. Karena Ya. kita kan bukan oral. Kita pakainya sediaan topikal. Jadi sediaan yang dioleskan gitu.
gitu, bukan topikal, bukan yang oral. Nah kalau yang oral itu pasti ada efek samping, Iya. pasti. Semua produk itu pasti ada efek samping, termasuk maurut. Apakah ada efek samping? Boleh dibilang ada, tapi tergantung dari kondisi. dan Misalnya, pemakaian. misalnya kalau memang yang pakai itu penisnya sedang dalam kondisi keadaan kulitnya luka, pakai maurut, ya pasti jelas perih. perih. Iya, efek sampingnya paling kayak gitu aja. Enggak yang lalu Enggak ada yang efek samping yang membahayakan. yang gitu, aneh-aneh, enggak ya. misalnya nggak ada, berubah kiblatnya nggak ada. Gitu. Jadi tetap Berubah kiblat. loh, dipikirin ya. Oke, sudah terjawab. Ya. Saya ini agak-agak takut loh Pak Gofur kalau nanya-nanya dalam hal maurut. Nah ini pertanyaan dari Pak Suminar Hadi, Mbak Kofifa, Mbak Siti Juwaria, Mbak Afifatul Muhlidah, Mbak Mila, Mbak Lilis Nadia, Mbak Marsiati, dan Mbak Suhartini Stokis Blitar. Oh, Blitar. Butuh berapa lama dan berapa botol untuk mendapatkan hasil yang diinginkan Pak Gofur? Butuh berapa lama dan berapa botol untuk Kalau menghasilkan yang diinginkan? berapa lama? Sebenarnya sebulan itu udah ada hasilnya, Bu. Cuma itu memang harus diukur dengan seksama. Kan di sini kita udah ajarin cara pengukurannya ya. Kadang konsumen tuh gini, itu cuma dirasa, padahal ada perubahan walaupun kecil ya, makanya nggak telaten misalnya, ada perubahan kecil tapi dibilangnya nggak ada. Ditanya sudah diukur belum? Nggak kerasa. Jadi pakai rasa aja. Pakai rasa. Pakai apa? Praduga Ya, sendiri gitu ya. harusnya kalau kita ngomong ada perubahan atau enggak itu memang diukur. Makanya di awal kita bilang kalau bisa diukur diameternya, panjangnya sebelum pakai dan sesudah pakai. Nanti biar ketahuan, oh ternyata sudah nambah nih 2 cm, 1 cm atau cuma setengah cm ada. Nah, masalah butuh berapa banyak itu tergantung kebutuhan. Nanti kalau misalnya sudah tumbuh, sudah nambah 1 cm, istrinya bilang, Mas kurang panjang, tambah lagi. Nah, pakai lagi gitu pakai ya. lagi ya, gitu, pakai lagi. Ya syukur kalau masih ada, kalau nggak ada ya beli lagi. Kan Beli gitu. lagi lah ya. Sebenarnya tergantung kebutuhan aja. Dan itu sama juga enggak ya dengan misalkan kan memang ada orang yang pertumbuhannya lambat, pertumbuhannya cepat gitu. Oh itu nanti mempengaruhi itu juga kan? Kalau masalah pertumbuhan itu nanti kita ngomongnya usia, Bu. Usia ya. Usia, Okay. usia. Kalau misalnya yang masih tumbuh itu kan usia pas pubertas, itu cepet banget. Tapi kalau yang udah masih agak-agak udah STB nah, gitu kan itu ya. udah Senin Kemis gitu kan. Ya ibarat karet, Bu. Iyalah ya. Iya. Udah getas sama Iya. masih elastis ya, Dok.